Shalom, Jemaat Damai yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini, Senin 25 Januari 2021. Tanpa terasa kita telah memasuki minggu terakhir di bulan Januari ini ya. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus terus menopang, memimpin dan menyertai langkah hidup kita melewati hari-hari yang sulit ini. Sama hari ini mengambil sebuah tema, Kristus memberi kebebasan. Nats firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 7 ayat 17-24. LAI memberi judul, Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Saya akan bacakan ayat yang ke-17 saja. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Saudaraku, ketika saya menyusun Samas ini, saya baru saja mengikuti ibadah hari Minggu kemarin yang dipimpin oleh Pendeta Setia Hadi. Dalam khotbahnya, Pak Hadi berkata demikian, para murid ketika dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia, mereka tetap adalah penjala ikan. Para murid tidak meninggalkan profesinya sebagai penjala ikan untuk menjadi penjala manusia. Sehari-hari mereka tetap bekerja menjala ikan. Hal ini sejalan dengan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang terambil dalam ayat yang 17 yang baru saja kita bacakan, hendaklah engkau tetap hidup seperti yang ditentukan Tuhan, di dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Jemaat Korintus pada saat itu terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok Yahudi yang telah bersunat dan kelompok non-Yahudi yang belum bersunat. Ada perdebatan pada saat itu untuk orang non-Yahudi agar juga bersunat seperti halnya orang Yahudi. Tetapi Rasul Paulus dengan tegas berkata, kalau yang sudah bersunat tidaklah perlu meniadakan tanda-tanda sunatnya. Akan tetapi juga yang belum bersunat tidaklah perlu bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, kata Rasul Paulus. Yang penting apa? Yang penting adalah mentaati hukum-hukum Allah. Yang penting adalah hidup di dalam hukum-hukum Allah tersebut. Bukan masalah bersunat atau tidak bersunat. Jadi Rasul Paulus dengan tegas berkata, hendaklah tiap-tiap orang tetap di dalam keadaannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali mungkin kita juga berpikir, wah kalau saya mau hidup sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan, saya berarti harus meninggalkan pekerjaan saya harus menjadi hamba Tuhan penuh waktu, sekolah teologi, lalu menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Itu tidaklah salah. Juga ada yang berpikir bahwa, wah kalau saya mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, berarti saya harus meminimkan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari saya harus rajin ke gereja, saya harus aktif melayani, saya harus meninggalkan segala sesuatunya. Seperti itu banyak pikiran orang. Banyak orang berpikir dikotomi yang rohani dan duniawi. Secara pribadi saya pun pernah berpikir seperti itu. Saya membedakan antara ke gereja dan bukan ke gereja. Senin sampai Sabtu urusan dunia, hari Minggu urusan Tuhan. Dan itu banyak sekali pola berpikir seperti itu di dalam kehidupan orang Kristen, bukan? Termasuk saudara sekalian. Tetapi ternyata pola berpikir seperti itu tidaklah benar. Lalu bagaimana yang benar itu? Bagaimana yang dimaksud oleh Pak Hadi kemarin? Mereka adalah penjala manusia tetapi sekaligus adalah penjala ikan. Di dalam ayat 21 dikatakan, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Saudaraku, setiap kita mempunyai panggilan hidup masing-masing.
Ada yang berprofesi sebagai guru, berprofesi sebagai dosen, berprofesi pengacara, pengusaha, karyawan, tukang sapu jalan, sopir, asisten rumah tangga, ataupun ada yang bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, dan seterusnya. Ketika kita melakukan pekerjaan itu, kita seringkali menjadi lelah, kita terikat, kita tertawan, kita menjadi budak atas pekerjaan itu. Seringkali kita melihat ini sebagai sesuatu yang duniawi, sesuatu beban yang harus kita kerjakan. Kita tidak menikmati panggilan hidup kita itu. Kita tidak menikmati pekerjaan kita. Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tidak menjadi hamba lagi. Mengapa? Karena ketika kita sudah menjadi milik Kristus, ketika kita dipanggil Tuhan, kita telah ditebus. Kita tidak lagi menjadi budak, menjadi hamba dosa. Kita tidak lagi tertawan atau terikat. Kita tidak lagi menjadi hamba atau budak dari pekerjaan yang menjadi panggilan hidup kita itu. Tetapi melainkan sebaliknya, kita telah dibebaskan. Pekerjaan kita, panggilan hidup kita, keseharian kita itu hendaknya menjadi alat, menjadi tools bagi kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Karena Kristus mau memanggil kita untuk membebaskan kita, melepaskan kita dari belenggu menjadi hamba, belenggu perbudakan itu, untuk kita menjadi bebas. Christ set you free. Kristus membebaskanmu. Kita bebas ketika kita menjadi hamba Kristus. Kita bebas untuk melakukan apapun yang Tuhan mau untuk memuliakan Dia. Christ sets you free to do whatever to glorify Him. Kita tidak lagi menjadi hamba manusia. Kita tidak lagi terikat dengan keduniawian yang kita sebutkan tadi sebagai pekerjaan, tanggung jawab, beban, melainkan kita melihatnya sebagai sebuah alat di mana kita bisa pakai untuk kita lakukan dengan benar, untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian pula di dalam kehidupan keagamaan. Kristus datang membebaskan kita, menebus kita, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam ritus-ritus atau ritual-ritual agama yang mengikat kita. Yang selama ini banyak orang, termasuk orang Kristen, melihat agama itu sebagai sebuah ritual-ritual, sebagai sebuah ritus-ritus. Oh, ternyata Kristus datang membebaskan kita. Bukan artinya kita hidup seenaknya, tetapi justru sebaliknya. Di dalam Kristus kita memiliki sebuah kebebasan, sebuah relasi dengan Tuhan. Kita tidak perlu lagi mengikuti sebuah ritual-ritual yang harus A, B, C, dan D, dan seterusnya. Bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Tetapi Tuhan menginginkan sebuah relasi. Ketika kita terbangun di tengah malam, kita bergumul dengan suatu hal. Oh, kita tidak perlu ke gereja datang untuk berdoa, sembahyang di hadapan salib dan sebagainya. Tidak. Tapi kita bisa langsung bangun dan kita menjerit kepada Tuhan, berelasi dengan Dia. Ketika kita mengendarai kendaraan dan sedang macet, kita dapat berdoa, memberkati sekitar kita, keadaan lingkungan kita yang saat itu kita lihat sedang tidak baik, tidak secara sosial tidak baik. Kita bisa berdoa, mendoakan orang-orang di sekitar kita. Dalam keadaan apapun, kita bisa datang kepada Tuhan berdoa. Ya, bukan berarti kita meninggalkan pertemuan ibadah kita, datang ke gereja, beribadah, bersekutu dengan saudara seiman. Tidak, saya tidak bermaksud berkata demikian. Tetapi yang saya mau tekankan bahwa sesungguhnya di dalam Kristus ada kebebasan, karena Dia datang untuk memberi kebebasan. Kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk melakukan kehendak-Nya.
kebebasan untuk memuliakan Dia di dalam setiap aspek kehidupan kita, dengan satu tujuan, menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia ini, menghadirkan Kristus bagi dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi alat-alat kerajaan Allah, menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan iman kami, bahwa Engkau datang memberi kami kebebasan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.